Jangan lupa ya teman-teman, like and subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kembali dengan saya Ningdarsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu gratis. Di sini aku akan membahas selebgram yang lagi viral. Viral karena apa ya? Oke, nanti aku jelasin. Jangan lupa disimak terus video aku. Jangan di skip, ditonton sampai habis. Oke, lanjut. Oke guys, welcome back to my channel. Di sini aku akan membahas selebgram yang lagi viral kemarin. Nah, aku sempat kaget ketika aku lihat berita di Google. Di atas tuh ada pemberitahuan di HP, ada yang menjual keperawanan seharga 2 miliar. Wow, aku kaget banget, dan itu didonasikan untuk COVID-19 ini. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, di sini ada videonya ya guys. Kita langsung tonton aja ya. Karantina, udah 2 bulan self quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan melelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar, dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Oke, itu adalah videonya ya guys. Jadi aku tuh ngerasa kayak kaget gitu ya, karena emang aku tahu niat dia baik untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Namun caranya itu yang salah. Kenapa harus menjual kepriwininnya gitu, dan semahal itu. Dan dia bilang untuk didonasikan ke orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Aku tahu dia baik, namun kayak nggak ada yang lain gitu loh. Kan ada perbuatan baik yang lain, kenapa nggak menjual apa gitu? Maksudnya kenapa harus keperawanan gitu, nggak yang lain? Dia kan seorang pengusaha besar gitu kan, kenapa nggak memanfaatkan hasil usahanya gitu? Kenapa harus menjual kepriwinannya gitu? Ya kata orang-orang lain gitu, katanya dia pansos atau gimana, aku nggak tahu. Nah, menurut aku kalau kalian menolong dalam niat, ini pesan aku ya guys, kalau kalian niat menolong, kalian itu dengan cara yang baik. Karena apa? Ketika kita menolong dengan cara yang baik, kita mencari uang itu emang dengan hasil yang halal, maka itu berkah untuk si orang yang kita tolong itu. Nah begitu. Masa iyanya kita akan memberi barang yang diambil dari sesuatu yang tidak baik gitu kan? Nggak baik gitu ya. Kita pilih di sini halal atau haram gitu, karena halal itu yang baik untuk kita konsumsi begitu. Aku pikir masih ada jalan yang banyak, maksudnya jalan baik yang banyak gitu, masih ada jalan lainnya yang banyak. Kenapa ambil jalan itu guys? Menjual keperawanan misalnya. Kalau misalkan ini terjadi, misalkan dia itu udah kayak klarifikasi, udah minta maaf, katanya ini video hanya sekedar kayak menyinggung orang-orang dalam kondisi orang-orang yang berada di kondisi seperti ini. Maksudnya dia tuh kayak menyinggung orang-orang yang nggak peka gitu dalam kondisi seperti ini gitu loh. Tapi kalau dia niatnya seperti itu, menurut saya itu dengan video-video yang dia lakukan tuh baik gitu, agar orang-orang apresiasinya tuh bagus, tanggapannya tuh bagus gitu. Kalau dia bikin video, misalkan aku nih bikin video yang nggak baik misalkan, terus
Nah, berdampaknya apa? Berdampaknya ya aku sendiri, keluarga aku sendiri juga begitu. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus berpikir dulu ke depannya, apakah itu akan menimbulkan sesuatu yang buruk atau baik begitu. Karena banyak orang-orang yang melirik kita, ada orang yang nggak suka dan ada orang yang suka gitu. Jadi di sini kita tuh harus hati-hati juga, harus berpikir ketika mau bertindak gitu. Jangan langsung semena-mena aja. Di Indonesia itu terdapat norma itu banyak, ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan dan lain-lain. Jadi itu mencangkup kesopanan dan lain-lain. Ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakannya dengan sebijak mungkin. Jangan sampai kita menyalahgunakannya. Di sini aku nggak membela si itu siapa itu namanya? Siapa sih? Nih, jangan Miki. Sarah Cahill. Iya. Si Sarah Cahillnya aku nggak membela si Sarah Cahill. Kan Sarah Cahill. Aku juga nggak nggak menjelek-jelekan dia gitu. Tapi cuma aku pengen banget bikin video ini gitu. Untuk apa? Untuk sebagai pembelajaran, karena kita belajar dari sebuah kejadian yang telah terjadi gitu. Ada kalanya kita belajar dari situ. Oke, mungkin sekian dari aku. Bila ada salah kata saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman,